Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya di seluruh pelosok tanah air Indonesia dan luar negeri ya, yang mungkin jadi TKI, TKW yang sedang berjuang untuk perbaikan ekonomi ya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan teman-teman semuanya. Amin. Di video ini saya ingin sharing ya tentang fase membangun bisnis ya, 3 fase membangun bisnis. Jadi semua bisnis ya pasti akan mengalami namanya 3 fase ya. Semua bisnis ya, produk maupun jasa ya. Yang pertama adalah startup. Yang kedua ya, ini startup. Yang kedua adalah grow up ya. Yang ketiga adalah scale up. Semua bisnis apapun produknya, apapun jasanya, pasti akan mengalami 3 fase. Yang pertama adalah fase startup. Apa itu fase startup? Fase startup adalah fase di mana permasalahan utama adalah tentang sales atau penjualan. Jadi pebisnis pemula yang masih belum menemukan pola bagaimana jualan laris, bagaimana mendatangkan banyak pembeli, bagaimana meramaikan penjualannya ya, belum menemukan pola, itu namanya startup. Jadi hasilnya belum cukup untuk biaya operasional, hasilnya belum cukup untuk biaya di awal-awal bisnis. Nah, itu masuk ke startup. Dan semua bisnis yang walaupun umurnya sudah lama bertahun-tahun ya, kalau masih belum ada sistem, belum ada tim yang jelas, maka itu masih startup ya. Jadi bukan masalah lama atau tidaknya, tetapi ketika masih bingung masalah penjualan, masalah sales ya, belum menemukan pola bagaimana melariskan bisnisnya, melariskan jualannya, maka itu masuk ke startup. Nah, ketika mereka sudah bisa menemukan pola ya, bagaimana penjualannya laris, bagaimana banjir order ya, bagaimana ramai bisnisnya, maka selanjutnya adalah masuk ke grow up. Dimana di grow up ini adalah ketika sudah jualan sudah laris, sudah ramai, banyak order ya, order berdatangan, banjir order ya, kemudian merekrut tim admin, merekrut bagian marketing, bagian produksi, bagian keuangan dan lain sebagainya. Nah, maka grow up ini adalah masalah utama, masalah tentang tim dan sistem. Tetapi ketika sudah di grow up, maka akan muncul kembali namanya masalah. Apa saja masalahnya itu? Nah, pertama, bagaimana membuat mereka kompak ya, tim-tim bisnis itu membuat kompak, bagaimana mengawasi mereka dengan sistem, bagaimana membuat sistemnya,
kan ada namanya tim itu ya, tim internal ya maksudnya. Itu ada yang loyo, nggak semangat, terus nggak kompak dan sebagainya. Akhirnya kan timbul masalah. Bagaimana merekrutnya, cara merekrut yang benar bagaimana, cara membinanya gimana, cara membuatnya loyal gimana, cara membuatnya semangat kerja gimana. Bahkan kalau bagaimana mereka bisa membela mati-matian bahkan ya untuk perusahaan dan bisnis kita gimana. Nah, itu masalah barunya. Nah, ketika itu si orang bisnis ownernya itu sudah belajar praktek dan akhirnya apa, sistem tim dan sistem sudah terbentuk, maka saatnya lah naik ke scale up. Nah, scale up ini adalah fase di mana permasalahan utamanya adalah tentang modal. Jadi ketika tim dan sistem sudah terbentuk, maka ini adalah bisnis di mana sudah waktunya scale up. Scale up itu bisa buka cabang ya. Kemudian buka kemitraan ya. Atau bisnis yang lain. Nah, bisa ke produk yang lain atau bisnis yang baru tapi buka cabang, buka mitraan kan gitu. Karena apa? Karena sudah ada sistem dan ada tim ya. Pastikan membangun tim dulu sebelum membangun sistem. Kenapa? Ada sistem tanpa ada tim akan rugi ya, mubazir. Nah, maka urutannya adalah membangun tim dulu baru membangun sistem. Sistem itu untuk fungsinya untuk mengontrol dan mengawasi tim ya. Bagaimana penggajiannya, bagaimana keuangannya ya, bagaimana merekrutnya ya, merekrut tim, merekrut karyawan dan sebagainya. Terus bagaimana mengeluarkannya, itu sudah ada sistemnya. Jadi tidak pakai lagi perasaan. Mau memecat, oh saya nggak enak, saya kok ragu, saya nggak enak hati, kasihan dan sebagainya. Itu nggak ada lagi ketika apa? Ketika sistem sudah ada. Maka sistem ini adalah untuk mengatur tim ya. Bagaimana memasukkan, bagaimana membina, memperbaiki, bagaimana mengeluarkannya dan sebagainya. Maka sistem wajib ada ketika tim sudah ada ya. Nah, teman-teman semuanya di seluruh Nusantara ya, kebanyakan ya kesalahan pebisnis pemula ya, ketika penjualan sudah rame ya, umpama gerobak ya, satu gerobak sudah rame, sudah laris, nah dia maunya instan, langsung buka cabang, gerobak satu, gerobak kedua, gerobak ketiga. Nah, akhirnya apa? Karena tim dan sistem belum terbentuk, belum ada, bisa dipastikan bisnis yang seperti itu dalam waktu 1 atau 2 tahun ya, biasanya mati. Jadi yang pertama itu gerobak yang ketiga mati, kedua mati, akhirnya apa, tersisa gerobak yang pertama. Nah, yang repot itu ketika kalau tersisa aja nggak apa-apa. Nah, ketika gerobak yang pertama itu sudah tersisa dan ketika membuka cabangnya ini tadi ya, gerobak satu, kedua, ketiga itu menggunakan uang bank dan riba. Nah, akhirnya apa? Ketika sudah bangun gerobak ke satu ya, kedua, ketiga, ya, karena tim dan sistem belum terbentuk kan akhirnya repot. Dia jualan di gerobak yang pertama, juga jualan gerobak kedua, akhirnya jualan juga ke gerobak yang ketiga. Akhirnya apa? Keteteran, kerepotan. Akhirnya apa? Akhirnya yang ini tutup, yang gerobak ketiga, kedua tutup, dan tersisa masih satu. Satu ini tersisa aja enggak masalah. Cuma kebanyakan orang itu buka gerobak yang kedua dan ketiga ini pakai uang bank. Nah, akhirnya apa? Ketika ini sudah tidak ada, maka bisnis yang pertama ini menjadi tertatih-tatih. Karena apa? Harus menanggung angsuran ke bank. Ya kan repot. Akhirnya apa? Dan inilah kesalahan fatal pengusaha pemula ya. Sudah laris, dapat uang, akhirnya buka cabang tanpa bangun tim dan sistem. Ini kesalahan-kesalahan kebanyakan teman-teman
pengusaha pemula, bisnis pemula, startup itu kesalahannya di situ. Jadi bukan berarti kalau penjualan sudah ramai itu kita harus buka cabang, bukan ya. Jadi kita itu ukurannya untuk membuka cabang atau membuka bisnis yang baru itu adalah ketika ketika jualan sudah laris, kita membentuk tim dan membentuk sistem ya, membangun sistem. Barulah ketika tim dan sistem ini berjalan, baru kita ke scale up. Scale up-nya bisa cabang baru, mitra baru, atau bisnis baru nggak masalah karena ini sudah sistem dan tim sudah ada. Nah, ciri-cirinya tim dan sistem sudah terbentuk itu adalah ketika Ketika ditinggal ya 1 sampai 2 tahun ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ketika ditinggal pergi entah kemana lah ya, ini bisnisnya bertumbuh. Bisnis bertumbuh itu ukurannya adalah ketika asetnya bisa bertambah ya, bisa asetnya ya, bisa cabangnya ya, bisa uangnya, uang cashnya ya, uang cash atau ya saldo lah itu berlipat-lipat ya, berlipat-lipat lah menjadi banyak. Atau asetnya bertambah. Aset itu bisa mungkin kalau bisnisnya produksi ya, mesinnya bertambah. Atau kalau bisnis properti itu tanahnya bertambah. Aset-aset yang lainnya bertambah. Entah itu aset yang pokoknya bisa menghasilkan uang ya. Mungkin mobil yang produktif bertambah. Nah, inilah ukuran ketika tim dan sistem itu sudah terbentuk. Bisnis ketika tim dan sistem sudah terbentuk, sudah jalan, udah bagus, maka ditinggal pun tidak hanya berjalan ya, tetapi bertumbuh. Kalau hanya sekedar jalan ya mungkin banyak ya, tapi bertumbuh ya, asetnya bertambah, cabangnya bertambah, uangnya bertambah, akhirnya membesar. Dan itulah ketika membangun bisnis dengan cara yang benar. Maka banyak orang terjebak di sini, sudah belasan tahun ya, merasa sudah bagus bisnisnya, buka cabang pakai uang bank. Ini kesalahan banyak pengusaha pemula itu di sini. Makanya kadang orang itu mau mulai bisnis bingung modal. Nah, padahal modal itu dibutuhkan di scale up. Mau mulai bisnis itu padahal nggak perlu modal kadang. Ya. Jadi ketika orang mengeluhkan modal untuk mulai bisnis itu salah, keliru. Coba ketika teman-teman mau ke bank atau ke investor umpama ya, belum ada bisnis ya, bisnis belum berjalan, masih mau mulai, mau nggak kira-kira? Bang, saya tuh mau pinjem uang untuk mulai bisnis, mau nggak? Nggak akan mau. Jadi entah itu bank, entah itu investor ya, itu mau ngasih uang ya, itu ketika bisnis sudah berjalan ya, bisnisnya sudah berjalan, sudah jelas menghasilkan kan gitu. Jadi ini ketika sudah jalan maka dia scale up, butuh modal. Bisa jadi dari investor ya, bisa dari bank. Jadi teman-teman ya, pastikan ketika bisnisnya teman-teman itu laris, bukan berarti itu adalah teman-teman harus buka cabang, teman-teman harus bisnis yang lain ya, bukan seperti itu ya. Pastikan teman-teman membentuk tim dulu ya, setelah itu membangun sistem bisnisnya, baru setelah berjalan ya, tanpa kita hadir itu sudah berjalan, apalagi bertumbuh. Nah, itu saat itulah kita boleh buka cabang atau kita mau bisnis yang baru. Mungkin yang linear lah, umpama kita bisnisnya gerobakan di kuliner mungkin bakso atau gorengan yang mengandung bahan tepung ya. Nah, ketika kita mie ya, kita mie ayam, mie goreng dan sebagainya itu. Nah, ketika kita bangun bisnis baru ya yang beda, tapi jangan jauh-jauh, mungkin masih nyambung, kita bisa jualan tepungnya. Karena apa? Karena mie itu butuh tepung untuk bikin mie-nya. Jadi masih nyambung. Jadi nggak bertolak belakang. Itu saran saja. Walaupun mau bisnis yang lain nggak ada hubungannya pun sebenarnya nggak masalah. Yang penting bisnis sudah ada tim dan sistem. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara memulai bisnis yang benar?
gimana sih cara merekrutnya tim yang benar, mengelola tim internal maksudnya ya, mengelola tim merekrutnya gimana yang benar ya. Setelah itu terus setelah direkrut bagaimana mentrainingnya, setelah di training bagaimana membinanya, bagaimana penggajiannya, bagaimana kalau ada tim yang loyo nggak semangat kerja dan sebagainya. Kemudian bagaimana, jadi mulai dari merekrut dan mengeluarkan itu by system ya, itu gimana sih caranya. Nah kemudian kapan scale up, bagaimana dan kapan dan sebagainya lah, itu nanti insya Allah kita sharingkan di video-video yang lain ya. Silahkan teman-teman ya, ikuti terus channel ini ya, jangan lupa bantu untuk subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu untuk teman-teman ya, kita untuk belajar ya, berbagi ilmu agar semua teman-teman UKM di Indonesia ya, terutama teman-teman pebisnis pemula benar-benar bisa menjalankan bisnis dengan benar dan by tim yang bagus dengan sistem yang kuat, dan akhirnya bisa scale up. Dan nanti seperti video saya sebelumnya, kita bisa membangun bisnis korporasi yang besar ya. Kenapa? Karena bisnis korporasi itu syaratnya adalah harus ada tim dan sistem ya, sistem yang kuat ya, sistem yang kuat yang bisa kita duplikasi di mana-mana ya, seperti Indomaret, seperti KFC, McD ya, kemudian apa itu ya, banyak lah pokoknya bisnis-bisnis yang tersistem ya. Bisa sistem itu bisa pakai franchise, bisa kemitraan ya, bisa waralaba dan sebagainya. Maka silahkan ikuti terus video-video dari saya dan dukung terus ya, dan jangan lupa ya subscribe di bawah ini agar saya semangat untuk berbagi terus video yang lebih baik ya dan lebih bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa dukung saya agar lebih semangat untuk berbagi video yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi dengan klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.